Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita lagi di Perpustakaan Jawa Timur. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Eni Maratul Konita. Perkenalkan, nama saya Dewi Masluha. Tunggu video selanjutnya. Perpustakaan Provinsi Jawa Timur terletak pada Jalan Menu Pumpungan nomor 32, Menu Pumpungan Kecamatan Sukolali, Surabaya, Jawa Timur. Jam operasional perpustakaan Senin hingga Kamis yaitu jam 8 hingga 19.30, Jumat jam 8.30 hingga jam 20. Tentu saja hari-hari besar libur. Kode buku yang ada di perpustakaan 000 karya umum, 100 filosofi dan psikologi, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 ilmu seni dan olahraga, 800 ilmu sastra, dan 900 biografi. Ada banyak sekali layanan yang disediakan oleh perpustakaan, yaitu ruang bacaan umum untuk SMP ke atas, layanan sirkulasi untuk berbagai koleksi buku, dan ada juga Kamis untuk perpustakaan sekolah seperti sosialisasi, ruang baca anak, ada koleksi, area bermain, dan untuk busui. Co-working space untuk ruangan bersantai dan ber-AC, ruang baca berkualitas khusus untuk orang yang disabilitas, Defer to untuk menghargai waktu seseorang yang terbatas, ruang deposit koleksi di Jawa Timur yang ada berbagai penulis dan tidak boleh dipinjam, hanya boleh dibaca di tempat. Ruang referensi, ada berbagai koleksi buku yang tidak boleh dipinjam. Gazebo literasi, ruang baca di luar atau di tempat terbuka. Selasa literasi, metode membaca lebih santai. Paper kertas, tempat pameran. Galeri Majapahit dan Wali Songo mengenali wali yang ada di Jawa Timur, lebih tempat museum. Auditorium literasi atau AUSI, tempat pemutaran alien atau seperti terbentuknya Gunung Kawah Ijen. Ada juga layanan waras, layanan keliling menggunakan bus. Ada juga dongeng online setiap hari Selasa atau live di IG. Layanan online digital The Jatim, bisa membaca online 8.000 judul dengan free atau gratis. Sejarah Yakult di Jepang 1930, Dr. Minoru Shirota berhasil menemukan Lactobacillus decii Shirota strain. 1935, Dr. Shirota berhasil menciptakan minuman probiotik pertama kali di Jepang yang dinamakan Yakult. 1963, sistem pengiriman Yakult Ladi pertama kali diperkenalkan. 1964, Yakult mulai ekspansi ke luar negeri. 1967, Pusat Penelitian Mikrobiologi Yakult, Yakult Central Institute, didirikan di Tokyo, Jepang. Ruang pengendali mutu, pengujian dan pengendalian mutu dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku selama proses berlaku sampai berakhirnya kadaluarsa Yakult. Ruang pembibitan tangki-tangki di ruang ini berfungsi untuk mengkulturkan bakteri yang digunakan sebagai bibit di tangki kultur. Ruang pelarutan susu bubuk skim dan glukosa dilakukan sterilisasi kemudian dikam ke tangki kultur. Ruang perkulturan bakteri di tangki-tangki ini, bibit Eljaceae Shirota strain dikulturkan untuk mendapatkan jumlah bakteri yang ditentukan. Ruang pencampuran tangki ini digunakan untuk menyatukan kultur bakteri. Ruang pembuatan botol, mesin ini mencetak 4.000 botol per jam. Mesin penata botol, tempat menata botol Yakult. Mesin pembotolan, setiap jam mesin-mesin ini mampu mengisi cairan Yakult ke dalam 45 botol. Ruang pengemasan, mesin ini mengemas 5 botol
Tim pembawa palet mesin ini membawa palet dari mesin pembersihan palet ke ruang packing untuk membawa 10.000 botol, tangki penampung botol, tangki penyasar berbahan baku stainless steel berkualitas tinggi untuk menampung 555 botol. Ruang pembuatan botol-botol Yakult dibuat setelah dipindahkan secara higienis dengan menggunakan konveyor. Pemadam kebakaran dan sarana evakuasi darurat seperti zat alarm, apar, hidran, dan petunjuk arah evakuasi. PT Yakult Indonesia Persada berkomitmen dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan secara berkesinambungan untuk mewujudkan nilai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terjaganya kondisi lingkungan. Fasilitas umum. Apabila Anda membutuhkan fasilitas toilet, dapat Anda akses pada sisi utara ruangan ini pada lantai yang sama. Ruangan ini merupakan area bebas rokok. Silahkan menggunakan fasilitas smoking area yang berada di luar gedung ini. Jika Anda membutuhkan fasilitas kesehatan dan ruang laktasi, silahkan menghubungi staf yang bertugas untuk diantar ke klinik dan ruang laktasi. Apabila Anda mendengar bunyi alarm, jangan panik. Segera evakuasi diri Anda dengan mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Gunakan tangga darurat untuk akses evakuasi. Hindari menggunakan lift saat evakuasi. Ikuti arahan staf yang bertugas menuju titik kumpul atau assembly point. Apabila terjadi gempa bumi, segera posisikan tubuh merunduk, berlindung di bawah meja, dan lindungi kepala Anda. Bertahan hingga proses gempa selesai. Apabila gempa bumi selesai, segera ikuti arahan staf yang bertugas untuk menuju titik kumpul atau assembly point. Jagalah kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. PT Yakult Indonesia Persada telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Sistem Jaminan Halal, Sertifikat Layak Fungsi PUPR, Protokol Lingkungan Kementerian LHK, dan Sertifikat Nomor Kontrol. Bagaimana cara Yakult menjaga kualitas produknya? Oke, jadi kualitas produk itu sudah menjadi salah satu agenda dalam proses pembuatan Yakult. Jadi kita sudah ada SOP yang harus selalu dilaksanakan dan setiap karyawan sudah tahu SOP tersebut. Nah, untuk menjaga agar tetap berkualitas, maka semua karyawan atau operator harus memenuhi semua SOP yang ada. Nah, sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau seandainya ada yang tidak sesuai SOP, otomatis nanti akan terjadi kontaminasi, bisa gagal produk, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya.